Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gracie Adelia Mawardani, NIM 2019 102303111230 dari kelas deteksi dini B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil asesmen saya mengenai quarter life crisis pada mahasiswa program sarjana S1 sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah deteksi dini gangguan psikologi dengan dosen pengampu, Bapak Zainul Anwar SPSI MPSI Psikolog. Quarter life crisis. Apa sih quarter life crisis? Nah, quarter life crisis menurut Robbins dan Wilner tahun 2001 merupakan suatu reaksi individu yang mengalami transisi menuju realita, di mana di dalamnya terdapat ketidakstabilan, perubahan yang terus terjadi, pilihan yang banyak, serta kepanikan karena adanya tuntutan-tuntutan pada individu. Hal ini ditandai dengan munculnya respon emosi seperti panik, frustasi, putus asa, tidak memiliki tujuan, dan juga merasa tertekan. Quarter life crisis digambarkan sebagai keadaan yang tidak stabil, banyak pilihan, adanya kekhawatiran, bahkan putus asa dalam diri individu yang memasuki usia dewasa awal. Selanjutnya, terdapat 7 dimensi dalam quarter life crisis, yaitu menurut Robbins dan Wilner tahun 2001. Yang pertama adalah kebimbangan dalam pengambilan keputusan. Di usia remaja akhir menuju dewasa awal merupakan masa transisi yang menuntut individu untuk menjadi lebih mandiri, utamanya dalam pengambilan keputusan. Semakin banyaknya pilihan dalam hidup, maka semakin memunculkan ketakutan dan juga kebimbangan tersendiri dalam memutuskan pilihan yang diharapkan untuk masa depan. Dalam pengambilan keputusan ini, individu membutuhkan dorongan dari orang yang dipercayainya seperti orang tua, teman, sahabat, ataupun orang terdekat lainnya. Untuk yang kedua, yaitu perasaan putus asa. Jadi, kegagalan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan individu menyerah atau putus asa dalam mendapatkan apa yang ia inginkan. Individu menganggap dirinya tidak mampu, bahkan menganggap usaha yang dilakukan adalah sia-sia karena tidak mendapatkan suatu keberhasilan atau tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginannya. Nah, hal ini merupakan indikasi dari quarter life crisis yang mana individu merasakan keputusasaan akan apa yang telah individu tersebut lakukan. Untuk yang ketiga adalah penilaian diri yang negatif. Kecemasan menjadi dewasa, kemudian kegagalan, kesalahan dalam membuat keputusan, dan masalah identitas diri membuat individu merasakan tertekan. Individu merasa ragu akan dirinya sendiri dan seringkali membandingkan dirinya dengan orang lain dan memandang dirinya lebih rendah dari orang lain. Yang keempat, terjebak dalam situasi yang sulit, yaitu mengalami kebingungan tentang siapa dirinya, apa yang sebenarnya bisa ia lakukan, dan mengapa terjadi situasi seperti ini. Nah, biasanya di sini itu lingkunganlah yang menjadi tempat individu beraktivitas yang merupakan tempat yang memberikan pengaruh besar terhadap pikiran atau tindakan seseorang. Yang kelima adalah perasaan cemas. Semakin bertambahnya usia dan besarnya tuntutan yang ada, membuat individu dihantui perasaan khawatir jika semua tidak memberikan hasil yang memuaskan. Individu menuntut dirinya untuk bisa melakukan segala sesuatunya dengan sempurna dalam melakukan sesuatu dan juga tidak mau menghadapi kegagalan yang bisa saja menimpa dirinya. Kekhawatiran ini membuat individu merasa bahwa apa yang dilakukannya selalu membuat tidak nyaman karena perasaan cemas yang timbul dan akan kegagalan yang akan ia alami. Yang keenam adalah tertekan.
Masalah yang dihadapi individu semakin terasa berat, kemudian munculnya kecemasan pada individu juga, terus ketakutan-ketakutan akan berbagai hal dapat membuat kehidupan individu itu semakin terasa berat, hingga individu tersebut merasakan tertekan oleh keadaan. Kemudian yang ketujuh, khawatir terhadap relasi interpersonal yang akan dan sedang dibangun. Jadi, salah satu hal yang sangat dikhawatirkan oleh individu pada masa ini, yaitu individu sering merasa kebingungan apakah individu tersebut ini dapat menyeimbangkan antara hubungannya dengan teman, hubungannya dengan keluarga, pasangan, ataupun karirnya. Selanjutnya, untuk faktor yang mempengaruhi quarter life crisis. Menurut faktor-faktor yang mempengaruhi quarter life crisis, menurut Arnett 2004 dalam Larasati D 2021, terdapat dua faktor, yakni yang pertama adalah faktor internal dan juga eksternal. Untuk yang pertama, faktor internal terdiri dari identity exploration, yaitu proses pencarian jati diri yang berkaitan dengan tujuan hidup dan sebagainya. Yang kedua, instability, yaitu perubahan yang disebabkan gaya hidup yang menuntut individu untuk selalu siap dengan keadaan yang tidak sesuai rencananya. Yang ketiga, being self-focus, yaitu mulai belajar untuk mandiri dan membuat keputusannya sendiri dan mempertanggungjawabkannya sendiri. Yang keempat, ada feeling in between, yaitu tahap di mana dirinya merasa pada masa belum memenuhi kriteria dewasa, namun dirinya bukanlah remaja lagi. Untuk yang kelima, yaitu the age of possibilities, yaitu tahapan yang dipenuhi oleh harapan dan mimpi akan masa depan, namun muncul kekhawatiran dan juga kecemasan, serta ketakutan akan rencananya yang tidak akan sesuai dengan ekspektasi. Kemudian, untuk faktor eksternal dapat dipengaruhi oleh teman, hubungan percintaan, dan juga relasi dengan keluarga. Kemudian selain itu juga dapat dipengaruhi oleh kehidupan pekerjaan dan juga karir, dan juga tantangan di bidang akademik. Selanjutnya, untuk laporan deteksi dini. Jadi, dalam asesmen deteksi dini ini, saya menggunakan skala quarter life crisis sebagai metode asesmennya. Skala quarter life crisis yang disusun oleh Agustin 2012 ini terdiri dari 23 item dan memiliki nilai reliabilitas sebesar 0,924. Untuk instrumen penelitian ini menggunakan skala yang merupakan skala Likert 1 sampai 5, di mana 1 ini untuk pernyataan yang sangat tidak setuju dan yang kelima ini merupakan sangat setuju. Adapun tujuan asesmen ini dilakukan yaitu untuk melakukan asesmen deteksi dini adanya indikasi gangguan quarter life crisis pada mahasiswa program sarjana S1. Dan selain itu juga untuk mengetahui tingkat kategori gangguan quarter life crisis pada mahasiswa program sarjana S1. Sedangkan teknik yang saya gunakan untuk mencari subjek yaitu dengan teknik pengambilan sampel berdasarkan ketersediaan orang yang sesuai dengan kriteria partisipan dan bersedia memberikan respon pada penelitian ini. Untuk responden sendiri, dalam asesmen ini terdapat 43 orang yang berjenis laki-laki maupun perempuan. 38 orang berjenis kelamin perempuan dengan persentase 88% dan 5 orang berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 12%. Responden dalam penelitian ini terdiri dari berbagai macam jurusan atau fakultas, serta dari berbagai universitas. Terdapat responden dari Fakultas Psikologi, FISIP, Kedokteran, Hukum, Ekonomi, dan sebagainya. Tidak hanya dari UMM, namun responden dalam penelitian ini juga terdiri dari beberapa kampus, yaitu baik negeri maupun swasta, seperti UIN Jakarta, UIN Yogyakarta, UIN Malang, Universitas Pekalongan, UNS, UB, IAIN Kediri, Politeknik ATK Yogyakarta, UNESA, dan juga Poltekkes Surakarta.
Untuk usia responden, yaitu terdiri dari responden berusia 20 tahun dengan sebanyak 25 orang, dengan persentase 58,1%. Disusul dengan usia 21 tahun sebanyak 13 orang, dengan persentase 30,2%, kemudian 19 tahun sebanyak 3 orang dengan persentase 7%, 22 tahun sebanyak 1 orang dengan persentase 2,3%, dan 18 tahun sebanyak 1 orang dengan persentase 2,3%. Selanjutnya, untuk hasil data skor dari keseluruhan subjek responden, berdasarkan data yang ada dalam gambar tersebut, jadi dari sebanyak 43 responden yang memiliki kategori tinggi terkait permasalahan psikologis quarter life crisis ini, yaitu sebanyak 21%, untuk kategori sedang 58%, dan untuk kategori rendah 21%. Dari penjabaran data ini, maka dapat dilihat bahwa kebanyakan mahasiswa yang mengalami quarter life crisis, yakni berada pada kategori sedang dengan persentase sebesar 58%. Kemudian disusul dengan mahasiswa yang mengalami quarter life crisis tingkat tinggi dan juga rendah, yaitu sama-sama 21% untuk persentasenya. Untuk selanjutnya, data skor atau presentase kategori berdasarkan aspek atau dimensi. Nah, untuk pada aspek pertama, yaitu mengenai kebimbangan dalam pengambilan keputusan. Responden yang termasuk dalam kategori rendah sebanyak 16%, kategori sedang sebanyak 65%, dan kategori tinggi sebanyak 19%. Kemudian untuk aspek yang kedua, yaitu mengenai sikap putus asa, yaitu responden yang termasuk dalam kategori rendah sebanyak 9%, untuk kategori sedang 63%, dan kategori tinggi sebanyak 28%. Untuk aspek yang ketiga, yaitu mengenai penilaian diri yang negatif, responden yang termasuk dalam kategori rendah, yaitu sebanyak 9%, untuk kategori sedang, yaitu sebanyak 72%, dan kategori tinggi sebesar 19%. Untuk aspek yang keempat, mengenai terjebak dalam situasi sulit, responden dengan kategori rendah, yaitu sebesar 19%, untuk kategori sedang sebesar 51%, dan kategori tinggi sebanyak 30%. Untuk aspek yang kelima, yaitu perasaan cemas, responden dengan kategori rendah yaitu sebanyak 14%, kategori sedang sebanyak 65%, dan kategori tinggi sebanyak 21%. Kemudian untuk aspek yang keenam, yaitu mengenai perasaan tertekan, responden yang termasuk dalam kategori rendah sebanyak 9,3%, kategori sedang sebanyak 67,4%, dan kategori tinggi sebanyak 23,3%. Dan untuk aspek yang terakhir, yaitu aspek ketujuh, mengenai kekhawatiran terhadap relasi interpersonal yang akan dan sedang dibangun, yaitu responden yang termasuk dalam kategori rendah sebanyak 12%, kategori sedang sebanyak 72%, dan kategori tinggi sebanyak 16%. Kemudian, untuk data skor atau presentase kategori tingkat quarter life crisis berdasarkan usia responden. Untuk yang pertama, pada usia 18 tahun, yaitu sebanyak 1 orang yang mengindikasikan bahwa ia memiliki tingkat quarter life crisis sedang. Kemudian untuk usia 19 tahun, terdapat responden sebanyak 3 orang, dengan kategori sedang 1 orang sebanyak 33%, dan tinggi sebanyak 2 orang dengan persentase 67%. Untuk usia 20 tahun, terdapat 25 responden, yaitu dengan hasil bahwa terdapat 7 orang yang dengan persentase 28% untuk kategori rendah, kemudian 14 orang dengan persentase 56% untuk kategori sedang, dan 4 orang dengan persentase 16% untuk kategori tinggi.
Kemudian pada usia 21 tahun, terdapat 13 responden, yaitu dengan hasil bahwa terdapat 2 orang dengan presentase 15% untuk kategori rendah, 8 orang dengan presentase 62% termasuk dalam kategori sedang, dan 3 orang dengan presentase 23% dengan kategori tinggi. Selanjutnya untuk usia 22 tahun, yaitu berjumlah 1 orang yang termasuk dalam kategori quarter life crisis tingkat tinggi. Selanjutnya, untuk kategori berdasarkan jenis kelamin, yaitu dapat dilihat dalam diagramnya bahwa pada responden laki-laki pada penelitian ini yang berjumlah 5 orang mengindikasikan bahwa 1 di antara 4 responden laki-laki yang lainnya diindikasikan dalam kategori tinggi dengan presentase 20%. Sedangkan 4 orang responden laki-laki lainnya diindikasikan dalam kategori sedang dengan presentase 80%. Untuk responden perempuan berjumlah 38 orang dengan hasil 9 orang dengan presentase 24%, kemudian masuk dalam kategori rendah, kemudian 21 orang dengan presentase 55% masuk dalam kategori sedang, dan 8 orang dengan presentase 21% masuk dalam kategori tinggi. Kesimpulannya, yaitu penelitian ini mencoba untuk mendeteksi dini dan melihat tingkatan masalah psikologis quarter life crisis pada mahasiswa program sarjana S1. Berdasarkan pada hasil temuan yang telah dilakukan dalam deteksi dini mengenai quarter life crisis ini, keadaan quarter life crisis pada responden di kategori dewasa awal usia 18-22 tahun menjadi semakin jelas. Penyebaran instrumen skala quarter life crisis dapat menunjukkan bahwa banyaknya responden telah berada dalam keadaan quarter life crisis, bahkan terdapat beberapa responden yang masuk dalam kategori yang tinggi. Berdasarkan pada hasil deteksi dini yang telah dilakukan, kebanyakan atau rata-rata mahasiswa program studi S1 dari rentang usia 18 sampai 22 tahun mengalami quarter life crisis dalam kategori sedang dengan rata-rata usia subjek atau responden yaitu berusia 20 tahun. Kemudian, saran untuk subjek responden yaitu diharapkan lebih mampu mengenali diri sendiri, memahami kelebihan dan juga kekurangan yang ada pada diri sendiri. Dapat lebih menjadikan kegagalan sebagai bahan evaluasi sekaligus motivasi untuk menjalani hidup dan tidak gampang berputus asa. Kemudian jangan pernah membandingkan diri sendiri dengan orang lain, bangun hubungan baik dengan lingkungan sekitar, berbagi masalah dengan orang terdekat, tetap produktif, positif, dan percaya akan masa depan yang lebih baik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.